Pertanyaannya Bung Bram adalah, apakah ini sebenarnya isyarat dari Pak Prabowo untuk mengatakan juga bahwa beliau tidak ingin bersama dengan Gibran 2029 yang akan datang? Karena Projo udah mengatakan itu. Kan Projo kan sudah dorong Prabowo Gibran kan 2 periode kan. Dengan syarat harus pindah ibu kota negara 2028. Artinya kalau 2028 Pak Prabowo nggak keluarkan Kepres pemindahan ibu kota, itu kan artinya beliau mengatakan saya juga sebenarnya sedang tidak ingin berpasangan lagi dengan Gibran gitu. Karena itu ya. Anda menangkap sinyal yang sama. Ya, artinya kan ada kontrak politik keberlanjutan di situ. Iya. Nah, perkara nanti siapa yang tidak mau melanjutkan kontrak ini bisa-bisa saja. Itu saya bilang tadi bahasa saya dinamika politik kan begitu. Jadi memang ya jawabannya memang ya ditunggu kan begitu Bang. Kalau sampai 2028 Prabowo belum teken Kepres pindah ke IKN, publik mulai pantas bertanya, ini proyek keberlanjutan atau sekedar warisan politik yang perlahan ditinggalkan? Narasi lanjutkan IKN terus dijual, tapi langkah nyatanya masih setengah hati. Bahkan mulai muncul sindiran panas. Jangan-jangan Prabowo memang tak ingin lagi satu jalan politik dengan Gibran dan bayang-bayang Jokowi. IKN dijanjikan jadi simbol masa depan. Tapi sampai hari ini Jakarta tetap pusat kekuasaan. Pertanyaannya sekarang cuma satu. IKN benar-benar akan dipimpin dari sana atau hanya jadi proyek ambisi paling mahal dalam sejarah politik Indonesia? Orientasi Pak Prabowo itu bukan IKN, orientasinya ya MBG. Bang, itu sudah dianggarin, ini proyek strategis nasional. Iya, kalau ke MBG itu berapapun diminta Pak Prabowo kasih, ya kan? Yang kita nggak ngerti trail aja ada, kaos kaki ada, tapi di IKN ngirit. Iya, persoalan kita kan di situ. Kapan Kepres ini? Enggak Bang, itu persoalan pemohon, bukan persoalan kita. Bu, termasuk persoalan kita. Enggak Bang, persoalan pemohon. Aku nggak persoalanku itu, Projo nggak persoalan kami tuh. Cina aja baru investasi Bang 1,25 T. Iya, santai aja. Masa kita nggak percaya? Satu, infrastruktur tetap dibangunkan di sana. Yang kedua, Pak Prabowo menyatakannya 2 kali ketika Agustus 2024 bersama dengan Pak Jokowi dan Pak Pratikno. Kemudian kunjungan dari Pak Prabowo ke sana. Itu Anda tidak melihat gelagat politik itu? Saya nggak terlalu percaya lagi pada kata-kata. Itu bukan hanya kata-kata, itu tindakan juga. Ada hadir di sana sebagai nomor 1. Kalau mau kata-kata, kalau mau konkret-konkretan, ya kan, sudah pindahkan ASN-nya segera mungkin. Sudah minta Pak Gibran di sana sekali-kali berkunjung ke sana, tinggal di sana meskipun tinggalnya dia itu belum disebut sebagai itu ibu kota negara. Itu maksud saya gitu loh, Pak. Itu genjot lagi pembangunannya sebagaimana Pak Jokowi dulu melakukan penggenjotan pembangunan di KN gitu. Nah, Anda tadi bicara soal fiskal kita. Kan sekarang orientasinya ke MBG, orientasinya ke Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Sementara saat yang bersamaan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Kan artinya Pak Prabowo di 2027 mana tahu nih akan lebih sulit lagi untuk melakukan pembangunan infrastruktur di IKN. Berarti ini soal prioritas nih. Nah, iya. Ini soal prioritas. Kita ketahui Pak Prabowo kan punya program lokomotif yang nggak sedikit, bahkan beban anggaran juga. Jadi itu faktor pertamanya kan saya katakan adalah soal apakah Pak Prabowo-nya sendiri sebetulnya punya keinginan secara personal kan? Itu yang saya katakan. Yang kedua, soal fakta lapangannya sekarang. Dengan situasi yang kayak begini, mungkin nggak segera mendorong pembangunan IKN itu selesai di 2028. Menurut Anda? Mungkin. Pertama karena memang orientasi Pak Prabowo itu bukan IKN. Orientasinya ya MBG. Bang, itu sudah dianggarin, ini proyek strategis nasional. Iya. Bung, kalau soal dianggarkan. Soal itu yang saya katakan tadi tuh. Soal pembangunannya dia akan tetap jalan. Oke? Ada pembangunan seperti MBG.
ada pembangunan seperti IKN. Paham maksud saya? Yes. Kalau ke MBG itu berapapun diminta, Pak Prabowo kasih. Di tengah gembar-gembor IKN sebagai masa depan Indonesia, arah prioritas pemerintahan justru terbaca berbeda. Anggaran deras mengalir ke program populis yang cepat mendongkrak elektabilitas. Sementara IKN perlahan terlihat hanya jadi proyek simbolik yang dipajang saat seremoni. Sindiran paling keras muncul saat publik mulai melihat, kalau memang IKN prioritas utama, kenapa langkah politiknya masih ragu-ragu? Kepres belum terbit, ASN belum penuh pindah, investor masih wait and see. Pertanyaannya makin tajam. IKN benar-benar agenda negara atau cuma warisan politik yang sekarang mulai dipinggirkan pelan-pelan? Tunggu kan? Kita lihat saja nanti ya ke depan apakah kemudian keputusan presiden itu akan segera diambil. Tapi yang jelas adalah kalau katanya membangun ibu kota ini proyek jangka panjang. Mungkin 50-100 tahun. Puluhan tahun lagi kita akan melihat apakah sejarah mencatat IKN ini sebagai warisan besar bangsa atau justru sebagai eksperimen politik yang paling mahal di Indonesia. Saya Abraham Silaban. Di atas kertas, IKN disebut proyek peradaban dan simbol masa depan Indonesia. Tapi di lapangan, publik mulai melihat kegamangan politik, tarik ulur kepentingan, hingga prioritas anggaran yang berubah arah. Jika sampai bertahun-tahun nanti pusat kekuasaan tetap bertahan di Jakarta, maka pertanyaan paling pedas akan terus menghantui. IKN ini benar warisan besar bangsa? Atau cuma eksperimen politik mahal yang dipaksakan demi ambisi kekuasaan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.